terhadap kapal asing di laut teritorial Indonesia. Let's enjoy and keep watching! Sebelum membahas lebih jauh, apa sih itu hak lintas damai? Hak lintas damai yaitu hak semua negara untuk melintasi atau melayarkan kapal di perairan teritorial suatu negara sesuai dengan peraturan hukum laut internasional dan peraturan perundang-undangan negara pantai. Sebagai negara pantai, Indonesia memiliki hak berdaulat terhadap laut teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut, dan tanah di bawahnya, maupun sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan juga memberikan kewajiban untuk memberikan hak lintas damai bagi kapal-kapal dan pesawat udara asing untuk melintas di perairan teritorial. Namun, permasalahan yang muncul adalah tidak selamanya hak lintas damai tersebut dapat berjalan dengan baik loh teman-teman, karena hal tersebut berkaitan erat dengan pengamanan sumber daya alam dan tegaknya kedaulatan negara pantai seperti Indonesia dari potensi ancaman yang ditimbulkan hak lintas damai di laut teritorial. Jalur pelayaran dengan menggunakan hak lintas damai di perairan teritorial tersebut juga berkaitan dengan terganggunya potensi sumber daya di bawah laut tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan pengamanan terhadap pelaksanaannya agar tidak mengganggu keberlangsungan potensi sumber daya alam yang ada, seperti penangkapan ikan secara tidak sah, pencemaran, bahaya radiasi nuklir bagi kapal-kapal yang membawa atau bertenaga nuklir, survei, dan lain sebagainya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sebagai bentuk kekhawatiran dari negara pantai, maka pada pasal 25 United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 memberikan kewenangan penuh kepada negara pantai untuk mengambil langkah preventif. Hak lintas damai menurut hukum nasional. Mengenai wilayah perairan Indonesia, terdapat beberapa pertimbangan yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemerintahan Republik Indonesia dengan mengeluarkannya pernyataan, yaitu pertama, bentuk geografi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas 17.504 pulau mempunyai ciri, corak, dan sifat tersendiri serta diperlakukan pengaturan secara tersendiri. Kedua, bagi kesatuan wilayah teritorial negara Republik Indonesia, semua kepulauan maupun perairan dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat. Ketiga, setiap negara yang berdaulat berhak, berwenang, dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi keutuhan, keselamatan, dan keamanan negaranya. Setelah pemerintah memberikan penjelasan tentang konsepsi Nusantara dan berbagai pertimbangan, maka hal tersebut menjadi salah satu pendorong bagi pemerintah untuk mengeluarkan deklarasi pada tanggal 13 Desember 1957 atau yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Di dalam deklarasi ini disebutkan bahwa segala perairan di antara dan di sekitar pulau-pulau bagian dari wilayah teritorial Nusantara mempunyai dampak hukum yang penting bagi kegiatan pelayaran internasional. Hal tersebut dikarenakan dari bagian laut lepas yang tadinya free atau bebas, maka pemerintah Indonesia mengambil tindakan yaitu menjadikan sebagai bagian dari wilayah nasional. Dan di Indonesia tidak bisa begitu saja meniadakan kebebasan dalam kegiatan aktivitas berlayar di wilayah perairan Indonesia, maka Deklarasi Juanda dengan tegas menyatakan bahwa lalu lintas kapal-kapal asing melalui perairan Indonesia dijamin selama tidak merugikan keamanan dan keselamatan negara Indonesia. Bagaimana sih pelaksanaan penegakan hukum hak lintas damai di laut teritorial Indonesia? Pelaksanaan penegakan hukum hak lintas damai bagi kapal dan pesawat udara asing yang melintas di laut teritorial bukanlah perkara mudah untuk dilakukan loh, karena hal tersebut disebabkan belum adanya harmonisasi antar kelembagaan atau instansi pemerintah. Duplikasi kewenangan antar instansi pemerintah dalam penanganan pelanggaran hak lintas damai yang dilakukan oleh kapal dan pesawat udara asing sering terkendala pada duplikasi norma hukum. Tidak tersedianya kekuatan armada kapal dan pesawat udara patroli yang memadai dan aspek politik.
Beban para penegak hukum dalam melaksanakan tugas pengamanan laut teritorial dari kemungkinan pelanggaran hak lintas damai belum diimbangi dengan kemampuan kekuatan armada baik yang dimiliki oleh instansi terkait seperti Polri, Bakamla, atau Badan Keamanan Laut maupun TNI Angkatan Laut. Armada kekuatan kapal dan pesawat udara yang dimiliki sekarang ini belum menunjukkan perbandingan yang seimbang mengingat luasnya wilayah yang harus diamankan. Untuk mengatasi pelanggaran pelaksanaan hak lintas damai di laut teritorial oleh kapal asing dan pesawat udara juga dibutuhkan kerjasama antar negara melalui hubungan diplomatik agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Nah, itulah video penjelasan tentang penegakan hukum dalam hak lintas damai terhadap kapal asing di laut teritorial Indonesia. Sudah paham belum? Kalau belum paham, tonton sampai paham ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa komen, like,